Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini kita akan mengambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku akan datang lagi dan membawa kalian ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ pun kalian berada. Dan kemana aku pergi, kalian tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun dapat datang kepada Bapa selain melalui aku." Itu tadi Injil pada hari ini. Dan untuk selanjutnya akan saya bacakan dulu intensi program pada hari ini, yaitu ucapan syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-37 dari keluarga Yosef Bambang Laksono. Semoga kebahagiaan, keharmonisan, kebijaksanaan selalu berada dalam kehidupan berkeluarga. Nah, saudara sekalian, dalam minggu-minggu ini Yesus telah berbicara mengenai Dia sebagai roti yang turun dari surga, yang hadir ke dunia ini sebagai makanan guna mendapatkan hidup yang kekal. Roti itu adalah tubuhnya. Minuman yang dimaksud adalah darahnya, di mana kita semua diminta untuk makan roti dan juga minum darahnya. Namun makan dan minum di situ artinya adalah menerima, mengimani, serta menghayati ajaran-ajarannya. Melalui menerima, mengimani, dan menghayati ajarannya, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Yesus juga telah berbicara mengenai pintu. Dia adalah sebagai pintu untuk lewat, agar mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, juga bisa mendapatkan padang rumput bagi domba-dombanya, juga tempat minum yang mencukupi. Dia juga menyatakan diri sebagai gembala yang baik, gembala yang menjaga domba-dombanya, mengorbankan diri di kepentingan domba-dombanya untuk mengusir para pencuri maupun juga binatang-binatang buas seperti serigala. Dia selalu akan menjaganya, bahkan berani mengorbankan diri demi kepentingan domba-dombanya. Nah, dalam teks yang kita baca pada hari ini, Yesus bicara mengenai di rumah Bapa itu banyak tempat, dan dia harus pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan setelah menyiapkan tempat, maka dia akan datang lagi untuk mengajak domba-dombanya, para muridnya, untuk berada di sana. Karena Yesus pun menyatakan dimanapun tempat dia berada, maka para muridnya juga diajak berada. Ketika ada pertanyaan bagaimana datangnya ke sana, Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tiada orang yang bisa mengajaknya ke sana selain lewat dia. Yang dimaksud dengan jalan itu adalah ajaran-ajarannya sebagai way of life, yang kemudian diperas dalam ajaran mengenai kerajaan Allah, yang isinya tiada lain adalah soal keadilan, soal kebenaran, juga soal cinta persaudaraan. Keadilan itu muaranya pada hukum, sedangkan benar itu ada sistem-sistem yang transparan, akuntabel, dan juga bisa dipertanggungjawabkan.
dinyatakan juga sebagai cinta persaudaraan itu ada di dalam upaya-upaya untuk membangun suatu situasi yang berkeadilan, hak asasi manusia ditegakkan, ekualitas antara laki-laki dan perempuan, penguatan bagi yang lemah, menghargai kebijaksanaan lokal, maupun juga upaya-upaya untuk menjaga kelestarian serta keutuhan alam ciptaan ini. Juga Yesus menyatakan sebagai kebenaran. Kebenaran dalam pengertian apapun yang dikatakan Yesus itu adalah kata-kata atau sabda yang datang dari Bapanya sendiri. Dan bila menjalankan atau menerima, mengimani, menghayati ajaran-ajarannya yang benar itu, maka akan memperoleh hidup. Hidup artinya beserta dengan Yesus dan juga Bapa. Karena Bapa itulah yang ada dan juga yang hidup. Hidup sendiri kalau kita pikirkan, mungkin baik dipikirkan sebagai demikian. Hidup yang namanya hidup itu adalah bahagia, bermanfaat, produktif, kreatif, lalu juga berdaya guna bagi yang lain, itulah hidup. Sedangkan bila ada hidup tetapi lebih isinya kurang bahagia, nah itu artinya malah dekat dengan mati. Ya. Misalnya juga mengancam orang lain, mengancam keberadaan orang lain juga lebih dekat dengan kematian. Dan hidup semacam itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Orangnya sudah tidak ada di muka bumi, tetapi toh tetap dihidup-hidupkan. Contohnya kita punya presiden yang sudah meninggal, misalnya Pak Karno sudah meninggal tahun 70-an. Toh sampai sekarang pun masih dihidup-hidupkan, diperingati, dipelajari, dicoba hayati apa yang menjadi amanatnya. Tapi juga kita tahu bahwa ada orang masih hidup, tapi banyak orang mengatakan orang macam itu seharusnya tidak ada. Nah, orang macam ini lebih dekat dengan mati daripada hidup. Maka hidup yang sungguh-sungguh hidup adalah hidup yang berdaya guna, hidup yang bermanfaat, hidup yang juga menghidupi yang banyak orang yang lain. Yesus juga kemudian menegaskan bahwa untuk sampai ke sana kepada hidup yang sungguh-sungguh hidup itu harus melalui dirinya, melalui ajaran-ajarannya. Nah, supaya dengan cara demikian bukan hanya nanti tetap bersatu dengan Yesus baik di muka bumi ini oleh karena kita menghayati ajarannya, tapi juga bersatu dengan Yesus apabila sudah tidak lagi di muka bumi berada dalam ruang dan waktu, tetapi hidup yang kekal bersama dengan Dia, bersama juga dengan Bapa dan Para Kudus lainnya. Begitu saudara-saudara renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup renungan kita. Tuhan, pada kesempatan ini kami Engkau perbolehkan untuk merenungkan sabdamu melalui Injil Yohanes. Semoga saja iman kami semakin lama semakin mendalam, Engkau teguhkan, dan juga bisa kami hayati dalam kehidupan sehari-hari, agar kami juga bermanfaat pada orang lain, lebih-lebih pada situasi yang kurang menguntungkan ini berhadapan dengan wabah virus corona yang ada. Semoga keberadaan kami pun juga bermanfaat bagi saudara-saudara yang kurang beruntung. Mereka yang tidak punya pekerjaan lagi, mereka yang menderita, mereka yang berjuang untuk menghapus wabah ini. Semoga saja Engkau beri kekuatan, Engkau beri juga rahmat, agar mampu untuk meneruskannya. Dan masih banyak hal yang lain, semoga Engkau berkenan juga untuk melihat dan juga memberikan rahmat yang diperlukan. Semua itu kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.